Salam sejiwa, salam ICO hipnoterapi. Kali ini saya bahas tentang hipnoterapi kesedihan. Nah, untuk Anda yang lagi mengalami yang namanya kesedihan, boleh lakukan atau boleh coba lakukan yang namanya hipnoterapi. Nah, untuk Anda mungkin bertanya, apa sih hipnoterapi itu? Hipnoterapi adalah pengobatan melalui metode relaksasi atau mengobati alam bawah sadar Anda. Nah, apa sih alam bawah sadar? Alam bawah sadar itu sudah terekam daripada saat fase-fase masa kecil Anda. Kali ini saya membahas tentang hipnoterapi kesedihan. Jika kita biarkan hipnoterapi kesedihan ini mengakibatkan kita menjadi depresi, tidak ingin bangun dari tempat tidur di pagi hari, atau kita juga tidak bisa tidur bolak-balik sepanjang malam. Nah, merasa tidak ada yang penting, ya jadi apa gunanya? Jadi ekspresinya jadi umum saja, datar ya, kehidupan Anda jadi datar. Lalu selalu mengharapkan hal yang terburuk seperti ya kapan saya lebih baik saya meninggal saja, lebih baik saya mati saja, atau untuk apa saya hidup di dunia ini, sudah negative thinking. Oke, bereaksi berlebihan saat Anda atau keluarga Anda, teman dekat Anda, atau hewan peliharaan Anda mengalami yang namanya gejala medis. Bereaksi berlebihan itu banyak ya, menangis histeris, berkesedihan berkepanjangan, atau berteriak, atau seperti kesurupan dan sebagainya. Oke, hati-hati dengan kesedihan yang Anda alami ya. Oke, mengerikan ya. Ketika Anda mendengarkan berita apapun, Anda biasanya membawanya ke hasil yang paling buruk bahkan sebelum mengetahui faktanya. Tidak mempercayai orang lain untuk membantu Anda, terutama tenaga medis, terapis, atau anggota keluarga lainnya. Karena sudah banyak berarti yang sudah terekam di dalam alam bawah sadar Anda. Oke, sedikit cerita, saya bahas tentang seorang klien yang bernama Laura. Anggap namanya Laura ya. Nah, Laura pada saat datang ke ICO hipnoterapi, kurang lebih dia usianya di usia kurang lebih 21 tahun, di mana fase dia mau drop dari kuliahnya. Oke, sebelum dia drop dari kuliahnya, dan saat ini dia sudah kuliah ya, masih tetap melanjutkan kuliahnya, tapi dia mendatangi ICO hipnoterapi untuk mencari sebuah solusi apa yang terjadi dengan Laura dan kenapa selalu mengalami sebuah kesedihan yang berkepanjangan. Bahkan kesedihan yang berkepanjangan ini menjadikan trauma-trauma besar dalam diri Laura, itu bahkan menjadikan sebuah kebiasaan buruknya, yaitu dia suka menguntil atau mencuri atau berbohong dan sebagainya. Bahkan ketika hal buruk yang sudah dialami Laura tersebut, dia juga mengalami yang namanya sakit perut ya, atau iritasi usus besar ya, IBS ya, iritasi usus besar. Bahkan juga dia juga mengalami yang namanya PMS sering kram dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi dengan Laura tersebut karena Laura tidak mengatasi, dan dia mencari tahu bagaimana cara dia mengatasi dan apa yang terjadi dengan diri dia. Oke, baik. Ketika Laura datang ke ICO hipnoterapi, kita melakukan yang namanya terapi awal ya. Terapi awal mengecek kondisi dia dan mengecek kondisi gelombang otaknya. Nah, ketika dicek kondisi Laura memiliki fokus yang sangat bagus untuk menuju relaksasi yang lebih dalam, bahkan menuju alam bawah sadarnya. Di sana Laura bisa melihat fase-fase kecilnya yang terekam di dalam alam bawah sadar dia. Dan ini terjadi dengan Laura ketika dia berusia di 2 tahun. Ketika dia berusia di usia 2 tahun, ternyata Laura kehilangan sosok ibunya. Di mana Laura kehilangan ibu yang dia cintai dan ibunya meninggal dunia pada saat itu. Tapi pada saat di usia 2 tahun yang dia kehilangan ibunya, orang tuanya, papa, kakek neneknya menutupi bahwa itu tidak ada apa-apa. Oke, itu tidak ada apa-apa, mama kamu masih sakit. Oke, nah itulah yang terjadi dengan Laura tersebut. Akhirnya kurang lebih sampai Laura berusia 5 tahun, Laura sering sekali bertanya di mana ibu saya, dan dia selalu bertanya dengan kakeknya, dengan papanya. Nah, jawabannya tetap tidak ada jawaban yang baik gitu. Jawabnya ya it's okay, mama kamu nggak apa-apa, mama kamu sehat-sehat saja. Tidak dikasih tahu kalau dia benar-benar kehilangan ibunya gitu. Oke, jadi dia ditutupi dengan sebuah kebohongan juga. Nah, di sini nih inti dari persoalan psikologi yang terekam di dalam alam bawah sadar Laura tersebut. Oke, baik, saya akan jelaskan lagi.
Ada fase di mana pada saat Laura menangis histeris dan di sana kakek neneknya mengasih Laura dengan sebuah permen, dikasih dengan sebuah yang buat Laura bahagia, permen, baju atau barang-barang atau mainan baru yang Laura inginkan. Nah, di sana kakek neneknya merasa disitulah untuk membuat Laura bisa diam dengan tenang gitu. Itu menurut mereka pada saat itu. Nah, tanpa disadari juga ya namanya papanya Laura juga menikah lagi, yang Laura juga makin bingung kenapa papanya menikah lagi dan dia memiliki ibu yang baru lagi yang dia tidak dikasih tahu kalau benar-benar ibunya itu sudah meninggal seperti itu. Oke, baiklah, itu di situ kendalanya Laura semakin merasa menyimpan kesedihannya. Jadi karena sudah diprogram dari kecil ketika dia nangis dikasih permen dan dia sudah memprogram dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Ketika dia sedih, ketika dia mau menangis ya dia mencari makanan yang baru, junk food lah dan sebagainya. Yang kurang lebih di usia Laura 5 tahun akhirnya papanya Laura menikah lagi dengan ibu tirinya saat ini, dan akhirnya Laura mau gak mau harus tinggal dengan papanya di usia Laura 5 tahun, dan disitu juga menjadi kesedihan yang dalam bagi diri Laura, dan dia juga akhirnya harus berpisah dari kakek neneknya yang dia sudah mencintai kakek neneknya. Baru pelan-pelan Laura baru mengerti kalau ternyata ibunya meninggal dunia seperti itu. Nah, akhirnya ketika Laura masuk SD dan sebagainya, di sana Laura juga memiliki hewan peliharaan yaitu seekor anjing. Nah, hewan peliharaan tersebut juga meninggal pada saat Laura masih SD, dan di sini Laura juga mulai muncul rasa emosional dalam diri dia, rasa sedih yang dalam diri dia. Akhirnya Laura juga mengatasi kesedihannya dengan cara makan junk food dan membeli hal-hal yang baru. Dan dia ketika dia histeris besar, baik ibu tirinya, baik papanya juga memberikan hal yang sama. Dan untuk Laura memberikan hal yang sama dengan makanan, dengan mainan, dengan baju-baju baru yang Laura inginkan seperti itu. Nah, daya tingkat depresi Laura semakin meningkat lagi ketika Laura memiliki ibu tiri yang agak keras ya, agak keras. Cara pola asuhnya pasti dong, yang namanya ibu tiri pasti jauh berbeda dari ibu kandung ya. Itu pasti jauh berbeda cara pola asuhnya. Nah, di sini yang akhirnya menjadikan Laura benar-benar menjadi sangat stres sudah di fase dia masa-masa kecilnya, bahkan sampai di fase masa-masa remajanya. Oke, nah ketika remaja akhirnya Laura juga mengalami yang namanya PMS, yaitu sering sekali mengalami kram dalam perutnya, akhirnya menjadikan iritasi usus besar ya dalam diri dia karena stresnya semakin meningkat. Dan di fase remaja ini Laura mulai muncul yang namanya sebuah kebohongan dalam diri dia untuk menutupi banyak hal, yaitu ketika dia tidak semangat dalam belajar, ketika dia sudah mulai mencuri sesuatu, pokoknya sudah dia memberontaknya dengan sebuah kebohongan untuk menutupi masalah-masalahnya Laura tersebut. Akhirnya ketika Laura mengalami masalah-masalah seperti ini, ya Laura larinya lagi dengan junk food, dengan makanan-makanan yang tidak sehat untuk membuat dia ini ketika saya sedih saya harus lakukan ini, ketika saya sedih saya lakukan ini, dan itu yang sudah diprogram di dalam alam bawah sadar Laura. Nah, di sini akhirnya Laura mencari solusi juga untuk dirinya dan untuk keluar dari permasalahan apa yang terjadi dengan diri Laura. Karena Laura sering sudah mengalami banyak rasa sakit dalam diri dia dari dia usia kurang lebih 2 tahun. Oke, ketika Laura mendatangi ICO hipnoterapi, kita mencari tahu kronologi dalam diri Laura. Kronologi yang terekam di dalam alam bawah sadar Laura. Di situ Laura menceritakan yang terjadi dengan diri dia ketika dia sudah fase di 2 tahun yang dia merasa dibohongi, dan bohong itu tidak jadi biasa dalam hidupnya. Seperti itu. Lalu ketika dia merasa sedih, ya dengan rasa sedih dia harus dengan cara makan makanan enak, membeli barang-barang yang dia sukai, dan rasa sedih itu bisa hilang. Itu menurut Laura pada saat itu yang sudah rekam di dalam alam bawah sadarnya, bahkan dengan cara berbohong, dengan cara mencuri dan sebagainya. Oke, nah inilah yang terjadi dengan Laura, yang sampai tanpa disadari Laura juga akhirnya hampir di-stopkan dari kuliahnya karena ketahuan mencuri barang
temennya satu kampus ya, seperti itu. Nah tapi karena ada dispensasi, ada yang menjadikan Laura semakin lebih baik lagi. Sampai saat ini ya Laura masih tetap kuliah, dan sampai saat ini Laura juga menjalani kehidupannya jauh lebih baik. Oke, karena kita cari inti akar masalahnya Laura pada saat Laura melakukan hipnoterapi. Nah, itulah fungsi dari sebuah hipnoterapi. Hipnoterapi membawa Anda menuju ke alam relaksasi yang lebih dalam, mencari tahu akar masalahnya Anda, dan bagaimana caranya Anda berdamai dengan akar masalah yang Anda hadapi selama ini. Dan itulah yang terekam di dalam alam bawah sadar Anda dan mengulang lagi di kehidupan nyata Anda. Nah, jadi kehidupan kita tuh adalah kehidupan nyata yang saat ini Anda lagi dengerin saya nih, lagi nyata. Oke, kehidupan nyata Anda, dan itu mengulang lagi, dan itu berproses dalam tubuh Anda. Nah, alam bawah sadar kita itu memprogram ke dalam sindrom sel-sel dalam tubuhnya kita. Jadi hati-hati untuk Anda, cari solusi saat ini apa yang terjadi dengan diri Anda, apapun yang gejala yang Anda alami saat ini, cari sebuah solusi dan berdamai. Memang dalam hipnoterapi mungkin bagi Anda, wah hipnoterapi itu mahal. Ya, benar. Tapi memang ada berapa session juga. Tidak langsung satu session Anda bisa jauh lebih baik, tapi Anda bisa bahkan 3-4 session dalam hipnoterapi. Karena kita mencari kumpas tuntas ke dalam alam bawah sadar Anda, dan Anda harus menemukan problem psikis Anda, psikologi Anda. Kenapa Anda bisa melakukan perbuatan seperti ini? Kenapa Anda bisa terus menginput pikiran seperti itu? Nah, pikiran yang negatif yang selalu menghalangi Anda. Oke, disitulah yang namanya efek dari hipnoterapi kesedihan. Jadi banyak efek yang akan terjadi dari hipnoterapi kesedihan tadi. Ya, kita bisa depresi, kita menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Nah, awali hidup Anda jauh lebih baik mulai hari ini dan seterusnya. Oke, sedikit untuk Anda. Untuk hipnoterapi kesedihan, tutup mata Anda. Relax, tenang, santai, tutup matanya. Ketika Anda tutup mata, tarik nafas di bagian hidung, hembuskan lagi pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas di bagian hidung, hembuskan lagi pelan-pelan. Oke. Lalu fokuskan lagi ketika Anda tutup mata, fokuskan di pikiran Anda. Saya bersedia berdamai dari pikiran saya. Saya tahu pikiran inilah yang mengendalikan saya. Bukan saya mengendalikan pikiran saya. Tapi hari ini saya berhak semakin hari semakin mengenal diri saya, semakin mengendalikan pikiran saya. Tarik nafas lagi bagian hidung, hembuskan lagi pelan-pelan. Oke, buka mata Anda. Ketika Anda buka mata, biarkan, rasakan bagian kepala Anda terasa rileks, terasa lebih ringan. Bagus. Ketika Anda dalam kondisi real, nyata, tarik nafas lagi bagian hidung, hembuskan. Bagus, biarkan diri Anda jauh lebih baik mulai hari ini dan seterusnya. Oke, Anda boleh cari tahu tentang hipnoterapi dimanapun Anda berada, di kota terdekat Anda ya, cari tahu tentang sebuah hipnoterapi, cari tahu tentang fase apa yang terekam di dalam alam bawah sadar Anda. Salam sehat jiwa, salam ICO Hipnoterapi. ICO Hipnoterapi berada di Batam, dan bantu kita subscribe channelnya ICO Hipnoterapi. Terima kasih.